Ngomong ya. Ayo. Halo, assalamualaikum. Hari ini hitam ya. Hitam ketemu sama Mas Ganteng yang sedang menempuh tesis di UGM. Doakan segera selesai. Emang wis dah. Amin. Amin ya. Akan segera menikah. Anda nggak usah videoin post. Ini banyak penonton ya di depan ini ada 5.000 penonton. Jadi penonton, nah, hari ini kita ketemu dengan Mas Irfan ya. Mas Irfan ini latar belakang pendidikannya adalah sejarah, tapi sejarah di S2 nya sejarah juga ya Mas? Sejarah S2 cuy, LPDP, S1 S2 LPDP ya patut ya Keblowo. Ditiru kayak gitu semangat fight-nya ya. Nah sekarang kayaknya bahasnya agak berat enggak ya? Filsafat bagi sama berat enggak? Gimana? Apa enteng ya Mas, enteng ya Mas. Iya. Lek digantep-antep, lek digenteng-enteng. Ayo coba terjemahkan filsafat sebagai bahasa yang bisa dimengerti. Oke, bahas filsafat berarti ya Mas. Lah emang bahas? Iya wes bahas filsafat ya. Kan kudu. Kan filsafat iku lek biyen niku intine iku enek wong iku iseng-iseng mikir tentang tujuan hidup. Jadi sing dibahas iku tujuan hidup. Kira-kira ada urip ya lapo. Lah biyen kan gurung ono jawaban dari agama di barat sana. Jadi ada takon nang Islam kan? Kita kan biasanya dikasih jawaban, oh nanti kamu akan ke neraka atau kemana. Nah filsafat itu ingin apa memikirkan tujuan hidup dengan perspektif akal. Wow. Awalnya tadi dia mikir-mikir sampai kemudian nemu jawaban sing beragam. Nah orang yang berfilsafat, kata filos dan sopos ya, itu maksudnya ingin mencari kebijaksanaan hidup, gawe keberpikiran. Aslinya wong filsafat itu ya mikir urip, jadi urip gitu ya. Mikir urip wis iki piye carane urip iki. Iya. Itu tok asline Mas. Masa iku tok? Akhirnya kesimpulannya beda-beda. Apakah kita butuh materi dalam mencapai kebahagiaan? Oh ternyata duit itu gak iso kayak ada kebahagiaan ditinggal bojo. Akhirnya dia tadi aliran sinis sampai kehidupan, sampai apa kehidupan material. Oh enggak, ternyata ada bahagia itu butuh biaya, dan semua kebahagiaan itu bisa dibeli. Ada iso membeli opo, misal membeli opo, itu kan kita bisa menciptakan bahagia. Berarti arealnya materialisme. Lina filsafat epikurianisme. Dan oh ternyata kebahagiaan itu cuma selera. Ternyata enak sing selera nang duit, enak selera nang agama. Akhirnya kebahagiaan itu abstrak, berarti nihilis. Jadi kesimpulan wongnya beda-beda untuk sudut pandang untuk memahami kehidupan. Ya akhirnya wong ngerti tambah ruwet. Salah mikir terus. Pada akhirnya menghasilkan ilmu pengetahuan ya. Makanya filsafat disebut the mother of science. Filsafat itu ibunya keilmuan. Aku bingung nih bapaknya siapa ya. Iya, jangan-jangan Afrodit. Ya seperti itu. Nah, kenapa kok bahas ini ya, bahas filsafat? Seringkali teman-teman ini dalam konteks memahami sesuatu itu tidak saya hari ini semakin susah gitu ngomong kontekstual dengan orang. Menurut saya, kenapa mereka susah sekali memahami sesuatu secara kontekstual? Apakah kita sebagai pembicara tidak bisa menjelaskan konteks itu, dinamakan kesalahan, atau gagal paham nih yang mendengarkan dalam konteks dalam pemahaman kontekstual itu mau loh. Karena
apa ya, beberapa kali kan sering terjadi salah paham juga kan itu. Iya memang ada lek lapo-lapo itu lek salah paham itu mesti enggak ada iki masalah. Masalah itu kan definisinya ada sesuatu yang tidak pada tempatnya. Itu masalah. Gagal paham misalnya. Nah, gagal paham itu salah satunya. Nah, kita yang tidak bisa memahami dia misalnya. Karena tidak mengerti konteksnya misalnya. Nah, konteks itu kalau hubungannya kita yang berusaha memahami dia itu berhubungan sama ruang dia. Misal mengucapkan kata-kata itu atau terus ruang waktu kapan dia mengucapkan itu, apakah dia yang dulu mengucapkan itu dengan yang sekarang itu sama. Konteks itu kan, nah orang tidak bisa berpikir kontekstual berarti dia sudah tidak bisa berpikir ruang dan waktu, sudah tidak terbatas, tidak ada batasnya gitu atau gimana? Iya, untuk menilai sesuatu padahal penting ketika kita menilai sesuatu itu sing bersifat apa cilik-cilikan ya. Kecuali kalau dia menilai sesuatu sing abstrak. Misal dia nilai Yusuf misalnya. Kan Yusuf hari nang kene penonton nih. Koordinator penonton. Nah, konteksnya dia itu harus kita pahami. Nah, orang sih nggak bisa berpikir kontekstualku sejak kecil itu mungkin lek lang bahasane filsafat itu ada hijab pemikiran atau hijab hati bahkan sombong misalnya, sehingga kita tidak mau mengenal latar belakang dia. Atau lek nang hijab pemikiran itu kita yang nggak tahu tapi memutuskan untuk hanya pengetahuan kita saja yang kita yakini. Versinya dia enggak. Dan itu memang selalu menjadi masalah di dalam pengetahuan. Makanya dalam tingkatan filsafat itu enak istilahnya penyucian diri. Karena kita cukup hanya mempelajari Yusuf, gak ilmu antropologi misalnya, gak ilmu sosiologi, tapi lek gak takok tetep aja kan dinesu kan. Iya. Itu mesti itu jadi persoalan. Bahkan nanggone istilah ilmu pengetahuan umum itu enak istilah orientalisme, pandangan barat dalam menilai kita, ada oksidentalisme dan kita dalam menilai barat tetep enak undi-undine. Untuk supaya kita iso anu ya enak nang Islam itu takayun istilahnya. Penting membuka diri konteks. Ojo gampang gumunan. Nah, kan sepele tapi penting itu untuk kita iso berilmu lah. Berbiasa ini sudah langsung digas naik. Tapi nggak apa-apa. Bisa aja jejakan tepan-tepan kendengan terus. Bahas salon, bahas apa. Ya kayak gitu ya. Ngomong-ngomong saya nih belum pulang ya dari pagi, jadi jangan kaget kalau agak rembes. Saya gitu. Habis nguli. Nah, bapak ini habis nguli habis bangun rumah ya, rumahnya adiknya. Kapan saya bisa ngobrol sama dia, tapi susah kayaknya ya. Enggak, waktunya dia susah. Enggak, karena corona ini waktu saya tak terbatas. Oh iya, siap. Ada konteks corona. Ya seperti itu. Nah, ini dulu. Nah kan Saman kan latar belakangnya sejarah ya mas. Kok bisa bersinggungan erat gitu dengan filsafat? Secara keilmuan apakah secara filsafat itu selalu erat gitu kaitannya? Kan mau tadi bilang bahwa untuk hari-hari Saman belajar itu kan lebih banyak ke ya nggak menurutku ya, menurutku aja, nggak tahu menurut Saman gimana. Untuk hari-hari setiap hari belajar itu banyak ke filsafatnya daripada sejarahnya. Kayaknya gitu ya. Sebenarnya filsafat itu bukan mata pelajaran. Bukan mata pelajaran. Menurutku bukan mata pelajaran. Filsafat itu jalan hidup. Nah, mata kuliahnya jenenge sejarah. Nah, mata pelajaran gitu. Oke. Kan mau disebut bahwa iko ada urip kan mikir toh, mikir urip. Nah, mikir urip itu
Aku mikir urip itu wis berfilsafat. Cuman gara-gara enek fakultase, enek jurusane enek universitasnya dadi seolah-olah berfilsafat iku nggone kampus, padahal berfilsafat itu nggone rakyat. Nggone wong sing dandani peda, iku ngetrume mlayune nandi. Berpikir terstruktur ngono kan berfilsafat sebenarnya. Iku lek gak ngene kok akhirnya gak makan iki gak ono aliran listrik. Sebenarnya ngono. Nah, menerapkan keahlian motor ya, atau bangun omah iki lek gak pondasine gak ceket iki kok anu. Dalam cara kita berpikir kenyataan iku berfilsafat sebenarnya. Cuman tiga mata kuliah jadi seolah-olah terpisah. Kok adewe terapno nang sejarah. Oh, kuwi gak ono sumbere, lah sumbere gak ono konteke, misal opo ne pun. Wah, iki kleru. Gak perlu kita mempelajari metodologi sejarah. Cukup belajar filsafat. Nah, selama ini adewe ku wis dilangi pertanyaan seperti itu ya, mendikotomikan keilmuan gitu ya. Jadi harusnya kan universitas itu kan universe alam ya, universal, gak malah partikular. Mantap. Partikularitas gitu. mania ya oke ya seperti itu. Langsung dikok iku ya, aku sampai bingung arep takok apa iki maksudnya sing ben relate gitu dengan teman-teman ini. Menurutmu filsafat bagaimana bisa dijelaskan dengan balik lagi pertanyaan yang di awal, karena aku merasa belum menemukan jawaban soal bisa dimengerti oleh orang-orang ini sebagai keilmuan atau cara efektif lah. Lek ada berpikir filsafat itu, ada mesti bertanya apa dan bagaimana kan, mengapa. Jadi dia gak mungkin menemukan jalan yang ending. Kita tidak pernah ada jalan buntu. Karena ada pertanyaan kritis terus kan. Ada ditagih sepeda motor, sampai leasing misal parani, ada gak bisa bayar. Nah, pertanyaan biasanya mau lagi bojoku galak. Anakku jajane akeh, misal aku guru bojo ya. Terus jomblo. Terus iki apa? Leasing cicilane akeh. Apa? Nah, lek gak ono pertanyaan apa yang harus aku lakukan, wong pasti bunuh diri kan. Pomene bojone loro tapi misal aku banyak lah masalah. Nah, pertanyaan filosofis itu iso membuat dia itu keluar tuh sangkar permasalahan niku. Mencari solusi atau justru malah terbelit atas pikirannya itu sendiri. Nah, itu jenis filsafat negatif. Apa ya? Dia kan membuat hidup itu tidak terang, penuh dengan pesimisme. Akhirnya mikir-mikir gendeng, akhirnya lali sosiale. Nah, makanya lali gak nglakoni apa-apa gitu ya. Lali gak kerja. Karena itu konteksnya beda. Nah, misal dia urip nang hutan ngono gak apa-apa. Tapi masih hidup di sosial, dipandang orang lain, di anak ndek bojo, maka dia sudah sudah menolak elemen masyarakat. Dia kalau ada yang enggak gitu saya tidak bisa menyalahkannya. Berarti tapi kategori ini bukan elemen masyarakat. Sing harus dicontoh. Bukan elemen masyarakat berarti dia tidak dianggap sebagai sebuah unsur dari kemasyarakatan gitu. Karena dia tidak hidup dari solusi karena dia tidak memulai hidup dari problem-problem masyarakat di hutang kayak Rasulullah bin ya. Dia pernah soro dari masyarakat ya. Itu filsafat dasar yang diajarkan Rasulullah itu ya, tahu soro, tahu macul, tahu opo, tahu dodolan. Lalu ujug-ujug dia menolak enak jenis aliran filsafat jenis semua. Langsung menolak kehidupan nyepi nanti. Nah, itu berarti iya bener, tapi bukan contoh yang bisa menyelesaikan problem masyarakat. Dan masalahnya kan masyarakat kan tidak banyak yang begitu. Itu banyak. Itu aliran filsafat tapi disebut filsafat negatif ya, atau tasawuf negatif ya. Bukan salah dan benar loh ya. Ini bermanfaat atau tidak di masyarakat.
Jadi sebetulnya target goal dari filsafat sendiri juga goal sebagai manusia ya. Transformasi sosial kan, menciptakan lapangan kerja. Apa itu akhir dari filsafat itu transformasi sosial. Dasar. Aslinya ngono, jadi menciptakan lapangan kerja, gawe produk-produk kreatif. Ini matematika lahir dari filsafat. Terus fisika lahir dari filsafat, biologi lahir dari filsafat. Kan hubungannya transformasi sosial. Apalagi yang pengen sampaikan kira-kira menurut Saman penting banget. Saman pernah berpikiran bahwa kayaknya ini harus aku sampaikan pada orang banyak lah, atau enggak atau biasa aja katanya sering lah kayak gitu ya orang-orang filsafat ya dulu ya. Yang paling penting ya kamu harus tetap semangat dan teguhkan hati di setiap hari. Jadi pernah apa mas belajar filsafat hal yang tidak ingin Saman ulang lagi dulu? Ateis maksud dalam pengertian dulu ateis ya apa ya, dulu saya pernah menganggap diri saya ateis padahal enggak sih tapi ateis tapi soal ateis gitu. Syarat nomor mas Ben agnostik. Tapi apa beda ateis dengan agnostik? Saman lebih kecenderungannya ke agnostik atau ke ateis? Ateis agnostik karo-karo dulu. Jadi sebuah bicara yang tani nihilis kosong. Gak percaya apapun wis. Percaya apa? Itu timbul gara-gara menurut nggak tahu ya itu apa dari perjalanan proses berpikir itu akhirnya mentok di situ. Enggak, saya sekarang kan Islam. Enggak, maksudnya dalam proses berpikir itu kan ya pasti ada lah. Kalau kita berpikir itu kan pasti ada unsur-unsur yang miss di situ. Hilang di situ. Faktor-faktor yang tidak. Aku juga diskusi dulu. Terus ketemu banyak orang akhirnya pondasinya kurang kuat toh. Akhirnya berdinamika. Berubah. Nah, aku mungkin ya aku bukan gimana aku dulu itu cenderung jujur sama di pengetahuan kuliah misalnya kok bener ya itu jadi gampang berpindah-pindah. Mungkin sampai sekarang ya, tapi saja sinau filsafat Islam itu katanya kok semakin teguh. Nggak tahu kalau misal ada narasi yang berbeda. Soalnya aku duduk santri ya, bapakku ya cuma ngomong abangan biasa, tapi ibuku sangat mendukung aku untuk belajar. Nah kata narasi kayak gitu aku akhirnya gampang resah dan itu tidak menyenangkan. membuatmu ya, setiap orang punya jalannya sendiri-sendiri. Ini jalanku yang sebenarnya nggak ada secuil kuku dari pengalaman orang lain, berjuta-juta orang lain yang mengalaminya. Nggak punya kisah sendiri-sendiri orang. Nah, aku psikologi misalnya jadi rada garis kan hubungan. Iya. Ya kayak gitu. Nah, sebagai orang ya kita ngomong soal jurusan formal aja ya. Sebagai orang sejarah, dalam konteks pekerjaan ya, yang paling relevan dengan jurusan sampean itu apa? Gini ya. Iya. Adewe kan bicara pekerjaan formal, itu pasti ngomong PNS. Toh? Dan itu lek mari lulus SMA biasanya, wong iso daftar PNS berbondong-bondong. Nah, apakah cukup adewe urip nang PNS? Cukup. Ya, bisa dibilang cukup. Tapi apakah semua bisa PNS? Tidak ternyata. Mungkin dari berjuta-juta orang, misal 100 juta orang yang daftar PNS, yang diterima paling 1 juta atau 2 juta. Berarti kan ada sekian juta yang tidak PNS. Nah, kalau aku ditanya pekerjaan, yo standarnya PNS. Standarnya PNS. Standarnya kan PNS. Jawaban rata-rata
orang sing pengen kerja mari lulus kuliah. Oke. Itu bukan Anda aman ya? Aman. Anda cari aman ini. Oke, terus. Nanti kan mewakili teman-teman juga kan? Iya. Mewakili jurusan sejarah. Yang sekiranya enak didengar sama teman-teman. Iya, jangan gitu lah. Mas ini nggak apa-apa ini. Iya. Ini kelas. Standarnya PNS. Tapi ternyata orang sing koyo aku iku akeh. Cuman 1 juta berarti sing misal sing 99 juta misal. Bingung. Kerja nang leasing, kerja nang apa, enggak sesuai dengan jurusane. Nah, sing unggul adalah dia bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, ternyata tidak semua orang duwe interest, duwe will ya, duwe kemauan, duwe ketahanan dalam berusaha. Seleksi ini ya cuma sidik 200 juta. Tapi ini lebih bermakna dari 99 termasuk PNS Bang. Iya kan? Iya. Menciptakan wirausaha. Nah, dalam usaha untuk advice tentang pekerjaan, nasihat tentang pekerjaan atau apa, sebisa mungkin kita arahkan pada perspektif ini. Karena wong PNS iku yo pengen, wong sing kerja sing nang leasing yo pengen berusaha. Sukses. Meskipun sendirian, meskipun Nah, misal aku jurusan sejarah. Mari ngene iki enek sertifikasi sejarawan. Berarti dhewe kan harus menangkap peluang. Betul. Kira-kira sing iso digawe usaha apa? Peluang itu lek kamu iso nangkap, maksudnya yang bisa diusahakan. Itu peluang enggak kan kamu bisa tangkap kalau kamu tidak membaca. Tidak membaca berita terutama. Tidak bergaul ya. Oke lah, mungkin kamu introvert. Tapi setidaknya kamu membaca dan mengikuti sosial media. Nah, aku yakin ide tidak akan muncul kalau kamu tidak membaca. Karena itu bayi pengalaman. Mustahil kamu biasanya anak orang rebahan aku pasti sukses tapi mending rebahan. Tapi menggerakkan tubuh, dilatih tiap hari menggerakkan tubuh. Efeknya mungkin ada tiap hari bangun pagi. Efeknya mungkin tidak langsung bisa kita itu bisa menggerakkan tubuh terus untuk menyongsong ide kita. Mungkin 5 tahun. Baru ada kerasa dari rutinitas bangun pagi 5 tahun aku akhirnya iso staff nanggone menciptakan ide. Untuk rada abstrak sih. Jadi itu ide untuk membaca. Itu will untuk menggerakkan ide. Itu untuk rutinitas yang kita bentuk, kita program. Oke, will itu kemauan untuk menggerak. Ide sono tapi kan nggak bergerak. Oke. Tergantung dari rutinitas dari yang sejak kita bangun dan apa yang kita makan. Itu tips. Terus. Sing paling enak itu adalah rutinitas kecil yang kita lakukan. Dan kita jangan biasanya arek itu ide gue langsung pengen langsung gede langsung buka cabang Indonesia tentunya padahal itu tuh seperti kamu sendiri belum selesai sampai tangis subuhmu. Misal latihan tangis subuh, mungkin hari ini saya nggak bisa tangis subuh tapi setidaknya saya punya kemauan untuk tangis subuh. Kok menene pasti sak minggu kas aku tangis subuh. Dan memang mengkondisikan tubuh itu pada karo fitness sulit ya. Nah iku ide wis ono aja lali ya apa maca berita gak mungkin ide kan ono berita lek amus sregep dasarane nguli ya iso apa amu itu ide pasti aku bergerak. Biasanya mikir tapi gak tau nguli gak bergerak tapi kabeh ku disinau. Iya terus iki apa Marinong sangat filsafati. Mantap. Lah iki marinamu itu ide. Aku contohnya sejarawan nih Mas. Aku menangkap iku enek sertifikasi sejarawan. Otomatis biasa iku enek sejarawan sing gak nang kampus. Dia bisa dia profesi sejarawan. Aku tak nyawa sejarawan iki rek gawe neliti desa. Betul. Bumi desa. Staf ahli. Gitu. Enggak, dia misal menulis sejarah desa. Itu nggak boleh oleh orang sembarangan. Oh iya. Harus ke sejarawan. Betul pakar. Kalau kamu nulis sejarah orang sembarangan nggak diakui sama pemerintah. Basic itu begitu. Terus sejarah Jombang itu
harus ditulis sejarawan. Harus ditulis sejarawan ya. Besok ini kan ketika ada sertifikasi. Mereka suruh ikut-ikut aja itu. Nah, ya besok mas-mas senior tolong ini ada belum ada sertifikasi. Belum ada masih ide ini kayaknya. Jadi ada sertifikasi sejarawan. Baru lihat DPR itu. Kalau kita buatkan biografi, loh, sak biografi 1 juta. Wow. Dari sejarawan. Nah, rencananya saya setelah lulus, kalau perspektifnya uang ya, uang, mending buat jaga-jaga lembaga profesi sejarawan. Nah, nanti itu setelah ada sertifikasi kamu langsung bisa, oh ini langsung bisa tawari namanya DPR apa namanya desa nulis biografi ini dia meneh bupati sewenang ini tulisan 1 juta. Oh iya soal etika sejarawan mas. Saya sering dengar mesti soal apa ya, bahwa sejarah itu ditulis oleh penguasa. Dalam konteks itu tadi ya. Misalkan secara desa, secara politik terutama. Ya itu bagaimana menyikapi itu dari sudut pandang sejarawan? Iya, betul. Lek nang sejarah politik, kemudian sejarah negara bangsa itu memang cara ditulis. Desa kan juga bisa juga enggak? Ya, maksudnya dia dibenturkan pada kebutuhan desa. Orang hari ini yang ada pada hari ini desa itu kan rata-rata nggak ngurus sama dulu itu dia itu keturunannya Majapahit atau apa. Yang penting desaku ditulis jelas. Oh gitu ya. Dan tidak ada kepentingan kepala desa itu ambek iki ku barek jenengku ya kan enggak. Nah, kecuali kalau ada masalah kayak gitu tapi aku rasa sedikit. Nah itu kita harus mungkin kalau ada namanya itu berarti secara politik ya akhirnya masuk ke politik. Ada penguasa. Makanya sejarah aku diajari mas, diajari menganalisa supaya kita tidak terjebak nang politik kekuasaan. Oh itu gimana tuh? Ya belajar epistemologi sejarah, misal setiap arsip itu telaahnya itu dibuat siapa yang menulis. Nah terus dari siapa yang menulis, psikologi penulis bagaimana, sumbernya itu padu apa tidak. Ya adalah metodologi khusus. Makanya ada istilah pelurusan sejarah. Nah, pelurusan sejarah itu maksudnya perkataan dari sejarah yang tidak ada bukti arsipnya. Desa-desa yang pengen itu ya, yang pengen tadi idenya ide bagus kayaknya. Ya, bisa. Tapi kayaknya belum kita belum. Enggak, kan sama punya jaringan peneliti sejarah juga kan. Iya. Banyak kan teman-teman dari peneliti. Itu menarik loh itu. Iya, itu bisa. Makanya kalau ini saya advice ini tidak hanya khusus orang sejarah, misal orang mebel misalnya. Nah, itu kan ya bisa melihat itu ada mengajar sekarang lah. Mengajar mebel hubungannya gaya dulu tuh kan yang rame gini, pintu-pintu model kayak gini loh. Nah, sekarang orang sudah beralih model gaya pintu. Banyak sekarang tipenya malah warna-warni itu semakin opo. Terus enak sing pemburu-pemburu furnitur yang kolektor sing rodok-rodok gendeng itu sasarannya opo. Saiki misal Google saiki nek corona misalnya kan nek kelas online. Ditangkap itu peluang saya dianalisis. Konser online gitu ya. Misal buka kelas online berbayar nanggone Swiss Swiss Amerika misalnya. Nah Indonesia mungkin ini awalnya berbayar. Dan itu mudah membuat kayak gitu, itu sebenarnya mudah karena kamu gelap soal ide itu diciptakan banyak. Saya iklan dulu ya dari korporasi kita disponsori dari korporasi bentar sip. Nah oke sudah iklannya udah masuk lumayan lah bisa dipakai untuk liburan ke Eropa ya. Terus ini kenapa penonton diam aja ini menyimak apa ngantuk ini ya penonton ya ya Tuhan penonton kan sekarang acara-acara tanpa penonton semua. Ya acaranya tanpa penonton. Kita buat panggung loh kayak gini serius. Ada 220.000 orang yang kemungkinan melihat gitu. Tapi
tergantung algoritma, makanya saya HP. bertarung dengan algoritma ini. Terus Rinat tadi soal profesi sejarah sebagai apa ya? Profesi sejarawan sebagai pekerjaan ya. Menurut Saman ke depan ini akan semakin banyak. Iya, maksudnya akan, kalau di Amerika kan berada pada masa di mana kepakaran itu didegradasi, kepakaran itu mati. Menurut Saman di Indonesia sendiri ya. Kalau di Indonesia ini nggak ada tuh lah, Ning Jombang lah. Bagaimana menyikapi Saman sebagai sejarawan? Oh, di Amerika itu memang kecuali universitas ya. Iku jadi sejarah itu cuma diminati di kalangan akademisi. Rakyat itu tidak terlalu nang Eropa, kecuali Belanda. Belanda itu interest mereka. Mereka kayaknya ada anekdot. Mereka itu lebih senang kursi tua daripada robot. Nah, itu lebih suka sejarah. Ada beda setiap benua. Kalau di Indonesia kayaknya ikatan rakyat dengan sejarah itu masih kuat. Apalagi yang di desa-desa. Biyen deh, ngono. Tapi sejarah tutur sendiri di metodologi sejarah dianggap secara lisan. Gugon Tuhon ya. Gugon Tuhon sob ono. Iku bisa asal bisa sih berarti. Misal untuk melambangkan misal iku Gugon Tuhon era mana. Dianalisis kondisi sosiologi ceritanya itu sebenarnya bisa ya Mas. Tapi tidak bisa dijadikan bahwa itu fix peristiwa yang terjadi pada saat itu, tidak bisa karena kan nggak ada tahunnya biasanya yang secara Gugon Tuhon itu secara tutur gitu ya. Terus yang menciptakan siapa juga nggak jelas. Itu biasanya bisa melambangkan mentalitas masyarakat saja. Data mentalitas masyarakat itu di sejarah itu penting ya. Ya Tuhan. Ada konteksnya itu. Riset sejarah ini mahal ini kakak. Monggo di bapak-bapak kepala desa, silakan. Teman-teman ini praktisi tolonglah digandeng, jangan politisimu yang digandeng itu. Lah sing pertanyaane san mau. Nah, sejarah itu dadi peluang lek negara gawe enek sertifikat sejarawan. Dinggo peluangnya apa? Biasanya kan DPR itu kan nggak profil, butuh. Iya, kan arek rentalan iso lah. Iku ngomong pragmatis ya, bukan berarti aku akan ke situ ya. Iya. Jangan ke situ lah. Terus. Iya. Golek peluang kan, soal golek peluang ae. Iya. Bapak ini ya. Terus. Bukan berarti ke situ. Dan kayaknya enggak mungkin ke situ. Enggak, tapi Bapak bisa loh jadi tim ses gitu. Kan membantu supaya mereka bisa berpikir ada peluang. Iya, siap. Nggak berani. Ya kayak gitulah ya. Lumayan nih 30 menitan lah. Pesan Samen sebagai sejarawan. Aku ngomong sejarawan karena Samen sudah S2 gitu. Kalau masih S1 mah ya bisa dia ngomongin sejarawan. Pesan saya. Nah, pesan Samen. Kalau ingin pesan yang bijaksana ya, buka Google, search kata-kata bijaksana. Kata bijaksana. Banyak itu kan. Itu banyak. Lebih bagus daripada pesan saya. Betul. Itu wis banyak. Itu yang penting semangat. Lagunya lo itu loh. Tetap semangat dan teguhkan hati di setiap hari sampai mati. Itu kata-katanya nih. No way. Tangan tadi waktu. Tangan betul. Oke. Terima kasih. Sampai bertemu di next selanjutnya dengan pemateri dan tamu-tamu yang lebih keren-keren. Dadah. Assalamualaikum.